Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, channel Al-Islami akan menjelaskan tentang hal-hal yang disunatkan ketika azan dan iqamah. Jadi disebutkan dalam kitab Kanzul Raghibin yang merupakan syarah daripada kitab Matan Minhaj, disebutkan bahwa wa yusannu ayu azina qa'iman. Sunat bagi orang yang melakukan azan ataupun iqamah, dia berdiri. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wahai Bilal, berdirilah. Kemudian Bilal berdiri dan mengumandangkan azan. Dikarenakan berdiri tersebut itu lebih pantas dan lebih layak dalam memberitahukan sesuatu. Berdiri yang dimaksudkan adalah berdiri menghadap kepada kiblat. Karena seperti itulah yang dinakal ataupun yang diambil daripada para ulama salaf dan khalaf di masa dahulu. Kemudian masalah iqamah. Iqamah itu sama juga seperti azan, yaitu pada masalah yang telah disebutkan, baik pada berdiri ataupun pada menghadap kiblat. Kemudian ketika azan dan iqamat, kita disunatkan berpaling ketika membaca dua hayya ala, yaitu ketika membaca hayya ala shalah dan hayya ala falah. Ketika kita membacakan hayya ala shalah, maka disunahkan berpaling kepada pihak kanan ataupun ke sebelah kanan hingga kita selesai membacakan dua kali hayya 'alas shalah. Setelah itu baru kita berpaling lagi ke depan dan kemudian seiring kita membacakan hayya 'alal falah, kita berpaling ke pihak kiri hingga selesai kita membacakan dua kali hayya 'alal falah. Dan ketika berpaling ini tidak boleh sampai menyebabkan dada kita berpaling, karena yang disunatkan berpaling adalah leher kita ataupun kepala kita. Selanjutnya disyaratkan ketika azan adalah harus tertib dan mualat. Tertib itu artinya yang awal kita awalkan, yang kemudian kita kemudiankan. Dan disyaratkan harus mualat, artinya beriring-iring antara satu ucapan dengan ucapan yang selanjutnya tanpa dipisahkan ataupun ditunda dalam waktu yang lama. Andai kata kita meninggalkan tertib, artinya azan kita lakukan ataupun iqamah tidak tertib sebagaimana nadam ataupun aturan bacaan yang sudah ada, maka itu dianggap bisa mencederai i'lam. Karena azan tersebut adalah tujuannya untuk i'lam ataupun memberitahukan orang dengan masuknya waktu salat. Namun pada satu pendapat disebutkan tidak mudarat ataupun tidak mengapa apabila seseorang tersebut berbicara yang panjang ataupun diam yang panjang ketika azan. Maksud daripada diam yang panjang ataupun berbicara yang panjang di sini adalah tidak menyebabkan keji dalam hal tersebut. Artinya tidak terlalu panjang dalam bercakap-cakap ataupun dalam diam. Diam yang dimaksudkan dalam azan tersebut ataupun berbicara dalam azan tersebut yang dibolehkan dan dianggap tidak mudarat dalam satu pendapat yang kita katakan tadi, itu adalah diam ataupun berbicara di antara kalimat-kalimat azan, bukan berbicara ketika sedang melafadzkan azan, tetapi antara kalimat-kalimat azan tersebut. Disebutkan dalam syarah Muhazzab bahwa maksud daripada kalam yang panjang ataupun diam yang panjang itu adalah malam yafhash tawil, selama tidak menyebabkan panjang tersebut itu dianggap keji ataupun diam yang panjang tersebut dianggap keji. Maksud keji di sini adalah bihaisu la yu'addu ma'al awal adzan. Dengan sekira-kira kalimat azan yang pertama kita ucapkan dengan kalimat sesudah diam kita yang panjang ataupun sesudah berbicara kita yang panjang tersebut tidak lagi dianggap sebagai azan. Itu sudah dianggap sebagai diam yang keji ataupun kalam yang keji. Sementara berbicara yang sedikit ataupun diam yang sedikit itu tidak menyebabkan batalnya azan secara ittifaq ataupun jazman. Artinya tidak ada khilaf dalam masalah ini. Semua mengatakan tidak mengapa. Dan andai kata seseorang ketika melafalkan azan, ketika mengumandangkan azan ataupun ketika mengumandangkan iqamat dia meninggalkan satu kalimat ataupun tertinggal satu kalimat, maka dia harus mengulang kembali kalimat yang tertinggal dan kemudian melanjutkan dengan kalimat-kalimat sesudahnya. Misalnya dia tertinggal yaitu asyhadu alla ilaha illallah, sementara dia sudah membacakan hayya 'alas shalah. Maka ketika teringat dia langsung kembali kepada asyhadu alla ilaha illallah dan selanjutnya dia langsung melanjutkan dengan kalimat-kalimat sesudahnya yaitu asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali dan seterusnya. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi syarat bagi muazzin. Untuk menjadi seorang muazzin ataupun orang yang iqamah tersebut ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah Islam.
Yang kedua adalah tamyiz ataupun bisa membedakan. Artinya dia sudah tahu mana yang bermanfaat, mana yang mudarat, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Itu yang disebut dengan tamyiz. Fala yasihu adzanul kafir wa ghairul mumayyiz bin sabi wa majnun wa sukran. Artinya, dari ibarah kitab Minhaj ini kita bisa memahami bahwa tidak sahlah azan yang dilakukan oleh orang kafir. Dan azan yang dilakukan oleh orang yang tidak mumayyiz ataupun tidak bisa membedakan, yaitu masih sabi misalnya, ataupun dia orang gila, ataupun orang mabuk. Kenapa? Karena azan tersebut adalah merupakan ibadah. Sementara kafir, sabi, majnun, orang mabuk itu bukan ahli daripada ibadah. Maka tidak sah dia mengumandangkan azan ataupun iqamah. Syarat selanjutnya adalah az-zukurah, yaitu laki-laki ataupun wasaf laki-laki. Yang mengumandangkan azan itu harus laki-laki. Maka tidak salah azan dari orang perempuan dan khunsa muskil untuk orang laki-laki. Artinya orang perempuan tidak boleh dia mengumandangkan azan untuk laki-laki. Demikian juga dengan khunsa tidak boleh mengumandangkan azan untuk orang laki-laki. Sama juga seperti imamah keduanya. Perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, khunsa tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, khunsa muskil. Namun, mereka boleh melakukan azan untuk diri mereka sendiri, selama suara mereka tidak mereka tinggikan sehingga terdengar kepada khalayak ramai. Sementara bagi orang yang berhadas, ini makruh, ya. Makruh mengumandangkan azan ataupun iqamat bagi orang yang berhadas, ya. Misalnya orang yang berhadas, mana hadas ini? Hadas kecil. Karena ada hadis daripada Tirmizi, la yu'azzin illa mutawaddi. Jangan mengumandangkan azan kecuali oleh orang-orang yang berwudu. Sementara bagi orang yang berjunub ataupun orang yang berhadas akbar, orang yang berhadas besar, ini lebih berat lagi dimakruhkan dibandingkan dengan orang yang berhadas kecil. Kenapa? Dikarenakan janabat itu lebih berat, hadas besar itu lebih berat dibandingkan dengan hadas kecil. Buktinya, apabila seseorang berhadas besar, maka lebih banyak pantangan bagi dia. Lebih banyak hal-hal yang dilarang bagi dia dibandingkan bagi orang yang berhadas kecil. Wal iqamat aghlab. Sementara iqamah itu adalah lebih berat dibandingkan dengan azan pada orang yang berhadas kecil dan orang yang berjanabat. Artinya begini, apabila orang yang berhadas kecil tersebut makruh mengumandangkan azan, maka dia lebih makruh lagi untuk iqamah. Demikian juga bagi orang yang berjunub, apabila dia sangat makruh untuk mengumandangkan azan, maka dia lebih makruh lagi untuk mengumandangkan iqamat. Dikarenakan iqamat ini berbeda dengan azan. Iqamat itu waktunya lebih dekat dengan salat. Selanjutnya disunatkan juga bagi orang yang berazan adalah untuk meninggikan suaranya. Dikarenakan azan itu adalah i'lam, memberitahukan kepada orang lain. Maka meninggikan suara itu lebih tepat dan lebih cocok untuk mengiklamkan ataupun memberitahukan kepada orang lain. Selanjutnya adalah disunatkan untuk azan orang yang suaranya bagus. Kenapa orang yang suaranya bagus lebih bagus untuk azan? Dikarenakan ini lebih memotivasi orang lain untuk menerima panggilan azan tersebut dengan cara dia hadir ke masjid untuk mendirikan salat berjamaah. Nah, dikarenakan orang yang suaranya bagus tersebut bisa menjadi pembais, pendorong bagi orang lain yang mendengarnya untuk hadir ke tempat tersebut untuk menyelenggarakan salat berjamaah. Kemudian orang yang azan tersebut adalah adil. Kenapa harus adil? Dikarenakan azan itu adalah memberitahukan dengan waktu salat. Maksud adil di sini adalah orang yang adil syahadah. Kenapa adil syahadah? Dikarenakan kalimat adil ketika diitlak itu maksudnya adalah adil syahadah. Adil syahadah itu mesti orang laki-laki, tidak boleh perempuan. Beda dengan adil riwayat. Adil riwayat itu boleh perempuan ataupun boleh budak. Tapi yang maksud adil di situ adalah orang yang tidak mengerjakan dosa besar dan dia tidak mengekalkan dirinya dalam dosa-dosa kecil. Berbicara tentang afdaliyat, berbicara tentang siapa yang lebih bagus, apakah azan ataupun imamah. Apakah lebih bagus azan daripada menjadi imam ataupun lebih bagus menjadi imam daripada menjadi muazzin? Wal imamah afdalu minal azan. Menjadi imam salat itu lebih afdal daripada menjadi orang azan pada pendapat yang asah. Kenapa? Dikarenakan imamah itu adalah mengurus dengan hak-hak yang lebih berat dibandingkan dengan azan. Dikarenakan untuk menjadi imam itu punya syarat yang lebih sukar, punya syarat yang lebih sulit dibandingkan menjadi seorang muazzin. Namun demikian, pendapat ini kemudian dibalik tarjih oleh Imam Nawawi dengan mengatakan bahwa
al-asah annahu afdalu minha, bahwa sesungguhnya azan itu lebih afdal daripada al-imamah. Artinya, berdasarkan pendapat kuat yang sudah ditarjih oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwa azan itu lebih bagus dibandingkan dengan imamah. Kenapa demikian? Dikarenakan memberitahukan waktu salat adapun melaksanakan azan, mengumandangkan azan itu lebih besar manfaatnya dibandingkan menjadi imamah. Karena hal yang pertama yang harus ada adalah panggilan untuk salat, kemudian baru ada yang namanya imamah. Artinya imamah tersebut itu terjadi setelah adanya azan. Selanjutnya kita membicarakan tentang syarat azan. Barusan kita sudah membicarakan tentang syarat-syarat muazzin ataupun orang-orang yang bisa mengumandangkan azan. Tapi sekarang kita akan membicarakan syarat azan itu sendiri. Syarat azan yang pertama adalah waktu. Dikarenakan maksud daripada azan itu adalah li'i'lam bih, untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Fala yasihu qablahu, maka azan tidak boleh sebelum masuknya waktu. Maka hal yang pertama disyaratkan bagi azan itu adalah mengetahui masuknya waktu. Kecuali salat subuh. Artinya azan subuh itu adalah bisa dikumandangkan ketika belum masuknya waktu subuh. Karena waktu untuk mengumandangkan azan subuh itu adalah dimulai ketika setengah malam ataupun min nisfil lail. Karena hanya ada satu waktu salat yang disunatkan untuk 2 kali azan, yaitu waktu subuh. Yang pertama, azan yang pertama adalah sebagai azan untuk memberitahukan kepada orang-orang untuk bersiap-siap bangun untuk salat subuh. Sementara azan yang kedua adalah azan yang dikumandangkan ketika sudah masuknya waktu subuh. Maka bagi mengumandangkan azan subuh disunatkan ada 2 orang muazzin bagi satu masjid, di mana yang satu dia mengumandangkan azan sebelum fajar, sementara yang satu lagi muazzin dia mengumandangkan azan setelah masuknya waktu subuh. Selanjutnya disunatkan bagi orang yang mendengarkan azan. Orang yang mendengar azan disunatkan bagi dia membacakan kalimat yang sama seperti yang dibacakan oleh muazzin. Karena ada hadis daripada Bukhari Muslim, "Iza sami'tumun nida", apabila kamu mendengar azan, faqulu misla ma yaqulul muazzin, maka katakan olehmu akan seumpama apa yang dikatakan oleh muazzin. Kalau misalnya muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita yang mendengarkannya sunat juga mengucapkan Allahu Akbar. Illa fi hayya 'alataihi, kecuali pada 2 hayya 'alah, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kita bukan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin, tetapi kita membacakan kalimat yang lain sebagai ganti bagi keduanya. Kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik itu ketika mendengar hayya 'alas shalah ataupun ketika kita mendengar hayya 'alal falah. Kenapa demikian? Dikarenakan ada hadis Muslim, wa idza qala hayya 'alas shalah qala ay sami'uhu la haula wala quwwata illa billah. Apabila muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka orang yang mendengarkannya dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Wa idza qala hayya 'alal falah, dan apabila muazzin mengatakan hayya 'alal falah, maka kita yang mendengarkannya mengatakan ataupun mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kecuali pada kalimat iqamat. Kalimat iqamat itu adalah qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, ketika orang yang iqamat membacakan qad qamatis salah, kita yang mendengarkannya kita membacakan aqamahallahu wa adamaha. Karena ada hadis Abu Dawud tentang masalah tersebut. Dan selanjutnya ada juga hal yang tidak sama kita bacakan sebagaimana yang dibacakan oleh muazzin, yaitu ketika azan subuh, di mana muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum. Dalam kitab fikih disebut dengan taswib. Ketika kita mendengarkan muazzin membacakan taswib ataupun as-salatu khairum minan naum, maka kita membacakan sadaqta wa bararta. Kita yang mendengarkan azan, mendengarkan kalimat tersebut dibacakan oleh muazzin, kita sunat membacakan sadaqta wa bararta. Nah, kita disunatkan menjawab muazzin adalah langsung setelah muazzin tersebut selesai membacakan kalimat per kalimat. Misalnya muazzin selesai membacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung setelah itu kita yang mendengarkannya menjawabnya dengan kalimat yang sama. Selanjutnya, wa yusannu likulli minal muazzin wa sami'ihi ayyusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da firaghih. Kemudian ya, selanjutnya disunatkan bagi muazzin ataupun bagi orang yang mendengarkan azan setelah
azan tersebut selesai, kita disunatkan untuk bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis Muslim, "Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul." Apabila kamu mendengar muazzin, maka katakan olehmu akan seumpama apa yang dikatakan oleh muazzin tersebut. Kemudian, sallu alayya, berselawatlah kamu atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini disebutkan, apabila kita mendengar muazzin, maka kita membacakan sebagaimana yang dibacakan oleh muazzin. Ini sebagaimana yang sudah kita uraikan barusan. Selanjutnya, setelah selesai azan, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat atasnya. Jadi sementara muazzin, dia dikiaskan kepada si sami', orang yang mendengar. Karena yang mendengarkan azan itu bukan hanya orang lain saja, tetapi muazzin sendiri, dia adalah termasuk orang yang mendengarkan azan. Maka disunatkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai azan, baik kepada si sami' ataupun kepada si muazzin. Baru kita membacakan doa setelah azan. Doa setelah azan itu adalah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Di antara fadilat membacakan doa setelah azan adalah sebagaimana dalam hadis Bukhari disebutkan, man qala hina yasma'un nida zalika halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Artinya adalah siapa saja yang berkata ketika mendengarkan azan akan hal-hal yang seperti itu, maka hasil baginya syafaatku pada hari kiamat. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, demikianlah penjelasan tentang hal-hal yang disunatkan ketika azan, syarat-syarat muazzin, dan apa saja yang harus kita lakukan ketika orang sedang mengumandangkan azan ataupun iqamah. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan memberikan manfaat terutama bagi saya pribadi dan bagi teman-teman semuanya. Dan akhir kalam kami ucapkan hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.